warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Fatmila dan rekan saya Eliana Saputri, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai isu-isu kontroversial. Baik, untuk materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari kontroversial, lalu selanjutnya ada isu-isu kontroversial, dan yang terakhir yaitu teori kontroversial di balik tragedi berdarah sepanjang sejarah. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari kontroversial. Jadi apa sih kontroversial itu? Jadi, kontroversial berasal dari bahasa Latin yaitu controversia yang diubah ke dalam kata controversus yang berarti berpatah dalam arah atau bertentangan. Hal ini juga berarti bahwa kontroversial sama dengan perdebatan sebagai atau pertikaian awam yang berkepanjangan, namun umumnya tentang pendapat ataupun tentang sudut pandang berkonflik. Lalu, secara umum, kontroversial ini sendiri yaitu suatu proses persaingan serta pertikaian yang ditandai dengan adanya gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan bersama terhadap kepribadian seseorang. Lalu yang selanjutnya yaitu ada isu-isu kontroversial. Jadi isu-isu kontroversial ini terdapat pada sejarah Indonesia yang bersifat kontemporer dan yang lebih kompleks. Selain itu juga isu-isu kontroversial ini lebih mampu memberikan tantangan atau intelektual dalam berpikir sejarah serta sikap kritis terhadap mahasiswa. Baik, yang selanjutnya yaitu ada teori kontroversial di balik tragedi berdarah sepanjang sejarah. Teori ini sendiri ada 8. Yang pertama yaitu ada Iran menipu Amerika Serikat supaya menginvasi Irak, yang mana perang Irak ini sendiri telah merenggut puluhan ribu nyawa tentara koalisi. Lalu korban dari pihak Irak diperkirakan mencapai 500 juta orang, dan dengan munculnya faksi-faksi pemberontakan seperti ISIS, tampaknya dari perang ini akan terus berlanjut hingga ke wilayah Irak, dan perang ini sendiri dianggap sebagai perang blunder besar di Amerika, yang mana lewat penjelasan di situs The Guardian.com, tujuan awal dari invasi Amerika ke Irak ini yaitu untuk menemukan senjata permusuhan massal, dan terdapat juga sebuah spekulasi yang cukup besar mengenai perburuan minyak emas yang dilakukan Amerika di wilayah perburuan tersebut. Dan yang kedua yaitu ada perang India-Pakistan pada tahun 1971 dan konspirasi global, yang mana pada Maret sampai Desember 1971 sekitar 2-3 juta warga sipil tewas di Bangladesh atau yang dikenal sebagai Pakistan Timur pada saat itu. Lalu selama perang ini pembebasannya untuk melawan Pakistan. Lalu mereka menurunkan angkatan bersenjata Pakistan dan mengajak mereka bergabung, dan mereka juga membantai jutaan orang, dan kekejaman ini tidak terkendali sampai India membantu Bangladesh dan memaksa Pakistan untuk menyerah dan mengakui kemerdekaan negara kecil itu. Lalu adapun anggapan dari seorang peneliti dari Universitas Oxford, Sharmila Bose, telah mengklaim bahwa banyak dari kekejaman Pakistan yang terlalu dibesar-besarkan, dan dalam bukunya juga Date Reckoning atau Memories of the 1971 Bangladesh War, dia juga mengklaim bahwa banyak fakta tentang perang yang terdistori dan bahwa Bangladesh sama-sama bersalah dari terjadinya perang tersebut dengan Pakistan. Yang ketiga yaitu ada
jumlah korban dari perang Yugoslavia yang terlalu dilebih-lebihkan, yang mana terjadi pembantaian di Srebrenica pada Juli 1995 yang telah memakan korban sampai 7.000 Bosniak yang mayoritasnya adalah Muslim serta anak-anak, dan lebih dari 20.000 warga sipil terlantar, yang membuat orang-orang itu berjuang sendiri di tengah kekacauan yang sedang terjadi di negara bekas Yugoslavia tersebut. Dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Bebas Yugoslavia atau ICTU menyimpulkan bahwa pembunuhan dan pengusiran warga sipil sama dengan genosida, dan PBB meminta maaf atas kegagalan untuk melindungi penduduk Bosnia tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada orang Yahudi yang telah mengatur genosida Armenia, yang mana terdapat sebuah teori konspirasi yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi adalah arsitek sebenarnya dari peristiwa Holocaust. Dan hebatnya teori yang sama juga muncul sehubungan dengan genosida di Armenia dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh Ottoman terhadap orang Amerika dari tahun 1915 sampai 1916 itu sempat dilupakan, dan sampai Perang Dunia Pertama mencapai titik akhirnya. Yang kelima yaitu ada Perang Dunia ke-1 adalah plot yang dibuat oleh Illuminati, yang mana sangat mudah untuk menyalahkan bencana-bencana yang terjadi pada organisasi rahasia yang merencanakan dominasi global. Dan menurut beberapa sejarawan dan ahli teori konspirasi bahwa Perang Dunia Pertama termasuk adalah bencana semacam itu, dan teori ini dimulai dengan sebuah klaim yang tidak masuk akal, yang mana bahwa keluarga kerajaan Inggris memiliki hubungan dengan penguasa Yahudi terkemuka. Dan beberapa orang percaya bahwa Ratu Victoria yang sebenarnya merupakan anak yang dibesarkan oleh anggota Rothschild. Setelah membangun hubungan itu, teori ini beralih ke situasi genting di Eropa, dan Jerman telah menjadi negara yang berkembang dan dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan tatanan dunia yang baru. Lalu yang selanjutnya ada kapitalis Yahudi, dan Presiden Woodrow Wilson memicu semua tragedi yang terjadi di Rusia pada abad ke-20, yang mana setiap tragedi yang menimpa Rusia sepanjang abad ke-20, mulai dari perang, pemberontakan yang berujung pada berdirinya negara komunisme, hingga pembersihan besar-besaran serta kelaparan yang sengaja dilakukan oleh Stalin, diyakini bahwa para ahli ini meyakini bahwa konspirasi negara magnum opus dan kapitalisasi Yahudi, yang mana teori ini merujuk ke suatu momen penting selama Perang Dunia Pertama, yaitu kembalinya Lenin ke Rusia dengan kereta tertutup di Jerman pada 16 April 1917. Yang ketujuh yaitu adanya Hitler sebenarnya menyelamatkan Eropa dari komunisme, yang mana pada saat itu sedang mengobrol dengan Marsekal Medan Finlandia Mannerheim. Adolf Hitler mengaku terkejut saat mengetahui jutaan pria Rusia beserta ribuan kendaraan dan bersenjata sudah berbaris di perbatasan baratnya, dan Hitler ini pun berpendapat bahwa pasukan tersebut tidak dimasukkan untuk sekedar mempertahankan perbatasan. Vladimir Rezen, seseorang perwira intelijen Soviet yang membelot ke Inggris pada tahun 1976, mengakui bahwa kecurigaan Hitler mungkin benar terjadi. Lalu yang terakhir atau yang ke-8 yaitu pembantaian Nanking tidak pernah terjadi, yang mana pada 13 Desember 1937 salah satu pembantaian terburuk dalam sejarah yang terjadi di kota Nanking, Tiongkok. Pembantaian atau bahkan pemerkosaan Nanking terjadi sebagai bentuk lanjut dari konflik Tiongkok-Jepang. Peristiwa ini terdiri dari pembunuhan kejam terhadap sekitar 200.000 warga sipil, dan kebanyakan perempuan dan anak yang diperkosa dan bahkan dimutilasi. Kekejaman ini pun dilakukan oleh para tentara serta kaisar Jepang melalui aib bagi
komandan dan politisi Jepang setelah Perang Dunia berakhir. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Saputri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai peristiwa G30 SPKI. Nah, gerakan 30 September atau sering disebut dengan G30 SPKI ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai awal 1 Oktober 1965 ini, di mana 6 perwira tinggi militer Indonesia ini beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam satu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduh kepada anggota Partai Komunis. Nah, PKI ini merupakan partai Stalinis yang terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah lagi 3 juta pergerakan pemuda PKI yang mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota, dan pergerakan petani barisan tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk dengan pergerakan wanita atau Garwani. Selanjutnya yaitu tentang Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Pada 11 Maret 1966 ini menyerahkan mandat kekuasaan ini dilatar belakangi oleh gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965 ini. Demokrasi terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965. Tentara menuding Partai Komunis Indonesia atau sering disebut dengan PKI ini sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal sikap ini, memicu amarah bagi para pemuda anti komunis. Pada akhir Oktober 1965 ini, para mahasiswa ini membentuk Kesatuan Mahasiswa Indonesia atau sering disebut dengan KAMI, dengan dukungan dari perlindungan tentara, ada juga dari KPPI. Yang selanjutnya yaitu isi dari Super Semar, ya, ini mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan yang dijalankan revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin presiden atau panglima tinggi atau pemimpin besar revolusi ini, demi untuk keuntungan bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu serangan umum 1 Maret 1945 adalah serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 ini di Yogyakarta. Serangan ini telah dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer wilayah Divisi 3 dengan mengikut sertakan pemimpin pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dan Panglima Divisi 3 ini. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Nah, perundingan tersebut memiliki tujuan utama yang mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan kepada dunia internasional bahwa tentara Indonesia atau sering disebut dengan TNI ini masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Nah, Soekarno ini pada waktu itu menjabat sebagai komandan brigade serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.